Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Pak Wamen Kementerian Agama, pimpinan Otorita OIKN, yang saya hormati Ketua Basnas Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, beserta para pimpinan Basnas provinsi, kota, kabupaten dari seluruh tanah air Indonesia. Greetings to all and excellency to the Ministry of Transportation and the Ministry of Tourism and also the Vice Ministry of Religious Affairs and also the head authority of IKN. And then, excellency to the head of Basnas in all province, city, and district in all across Indonesia. Bapak, Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak saya masuk tadi, saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya cerah semuanya. Kelihatan senang sekali gitu. Saya lihat kelihatan senang banget, gembira sekali. Ladies and gentlemen, as soon as I stood up here, I've seen a lot of bright face, a lot of happy face. Ya, inilah Ibu Kota Nusantara. And this is the IKN, the capital of Indonesia, Nusantara. Saya sering mendapatkan tamu, Perdana Menteri, Presiden dari negara lain. Yang saya sering risau itu kalau sudah bertanya. I have heard a lot of talk between Prime Minister and also the President across the world. Masuk ke istana di Jakarta, Presiden Jokowi, waduh, istananya bagus ya, indah. Saya mau jawab apa itu? And they all said the same thing. Mr. Jokowi, you have a very spectacular palace here in Jakarta. And I don't know what to say. Iya, memang bagus. Memang indah. Tapi enggak saya teruskan. Tapi ini yang buat kolonial loh. Yang buat kolonial Belanda. Baik yang ada di Jakarta, di Bogor, di Jogja, itu semuanya adalah bangunan kolonial Belanda. Warisan. Yes, it is very spectacular. It is very beautiful. But the one who built it is the Netherlands. All across Jakarta, Bogor, and also Jogja, it's all the heritage from the Netherlands. Dari kolonial Belanda. Sehingga kadang-kadang kita merasa inferior gitu. Waduh,
Ini istana, sebuah simbol negara, tetapi bikinan kolonial. And I felt a lot of time inferior that the building that are built has been built by the Netherlands. And it is a symbol of the country, and it has made me very sad and very inferior. Sehingga betul, Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota. And it is true that the former first president, Mr. Sukarno, in 1960, and also the former second president, Mr. Suharto, has initiated the relocation of the capital of Indonesia. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi. And also the former president, Mr. Suharto, also initiated the relocation of the capital of Indonesia. And me, I'm just executing what the former president has initiated. Gagasan itu sudah gagasan panjang, sudah lama. Kemudian kita cek lagi saat itu, saat setelah dilantik 2014, saya memerintahkan kepada Kepala Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak zaman Bung Karno. Dilihat. Dulu Bung Karno kenapa memutuskan Palangkaraya? Coba dicek. Dan the ideas have been around for a long time. After being inaugurated in 2014, I ordered the head of the Ministry of National Development Planning to review the ideas regarding the new capital since Bung Karno's period. Why did he decide on Palangkaraya? setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada 3 kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, kemudian tambah 1 ada di Sulawesi di Mamuju. After going through several studies, 3 cities were decided to be the new capitals. Those cities are Palangkaraya, South Kalimantan, East Kalimantan, and Sulawesi or Mamuju. Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan, enggak sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. After checking several times, it was decided on Penajam, East Kalimantan. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR, saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus,
kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan It wasn't an easy decision, but it has been made. We also asked permission from the People Representative Council, or DPR, in a plenary meeting on August 16, then followed by the submission, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. and approved by 93% of DPR's member. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. So this is not only the president decision, but Indonesian peoples as well, represented by all DPR members in Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. So there will be no misperceptions that this is President Jokowi's project. All have gone through stages. Dan kepindahan kita ke Ibu Kota Nusantara ini juga sekali lagi bolak-balik saya sampaikan, kita ini bukan ingin pindah fisiknya, pindah istana, pindah fisik gedung kementerian, bukan itu. Tapi yang kita inginkan dalam tonggak peradaban kita sebagai sebuah bangsa sejak kemerdekaan, itu ada tonggak pancang, tahapan-tahapan kita berbangsa dan bernegara dalam jangka menengah dan panjang. I emphasize we are not moving physically or moving the palace or moving the ministry buildings. The vision is as a stage for us to build the nation in the long term. Yang ingin saya sampaikan adalah pindahnya ke sini itu adalah pindahnya pola pikir baru kita, pindahnya mindset baru kita, pindahnya cara kerja baru kita, pindahnya semangat kerja baru kita, pindahnya spirit kerja baru kita, dengan sistem yang sudah dibangun sejak awal, karena bangunan-bangunan juga dibangun dengan perencanaan mulai dari nol, mestinya sistemnya bisa kita bangun dengan baik mulai dari nol. Artinya, nantinya ASN masuk ke sini. What I want to say is this movement is to create a new mindset and courage of work along with the new build-up system from scratch. Ini, sistemnya itu sudah siap. Later on, when the state civil apparatus come in here, the system is ready to be operated. Karena dalam kompetisi global, kompetisi antar negara sekarang ini, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar mengalahkan negara kecil, bukan negara maju mengalahkan negara berkembang, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat. Kita ingin menjadi negara yang cepat. With this global competition, among other countries, the progressive country would overcome the rest of the country, and we want to be that kind of country. Saya senang beberapa kali saat
Basnas mengadakan acara di istana, semuanya sudah digitalisasi. Bentuk-bentuk kecepatan seperti itu yang kita inginkan dalam kita berpemerintahan di negara yang kita cintai ini. I'm happy that several times Basnas held an agenda. Everything is digitalized. This kind of progress is that we want to apply in our beloved country. Dan sudah beberapa tahun terakhir ini Basnas selalu menyelenggarakan acara besar Gerakan Cinta Zakat di Istana Negara di Jakarta setiap tahunnya. Dan hari ini Basnas menyelenggarakan acara besar yaitu Rakornas Basnas, tapi bukan di Istana Negara di Jakarta, diadakan di Istana Negara Nusantara. In the last few years, Basnas always organized a big event called Gerakan Cinta Zakat in Jakarta State Palace. And today, Basnas held a huge event called Rakornas, but the program is held in Nusantara Capital City or IKN. Acaranya di Balikpapan, tapi pembukaannya di IKN. Saya tahu sebetulnya yang dituju itu ya IKN. The main event is in Balikpapan, while the opening is in the Nusantara Capital City or IKN. I know that from the first time, their eyes were on the Nusantara Capital City or IKN. Pengen melihat karena tiap hari di TV, tiap hari di YouTube, tiap hari di Instagram semua keluar semua. Kan juga banyak yang ingin melihat, penasaran gitu. Saat rapat koordinasi, they want to see it for themselves as they see it everywhere in TV or social media. I understand that many people want to see it and curious about it. juga dengan TNI dan Polri sebanyak 800 peserta juga sama. Acaranya sebetulnya di Jakarta, ya sudah Jakarta saja. Enggak Pak, ini mau kita geser Pak ke IKN saja. Enggak di Jakarta saja ya, sampaikan di Jakarta saja. Enggak Pak, ini dari Dandim, dari Kapolres, dari Danrem, dari Pangdam, dari Kapolda, semuanya menginginkan di IKN. Ya udah saya kalah karena memang pengen sekali melihat Istana Negara di Nusantara. When I had a coordination meeting with the law enforcer office with 800 audience, the meeting was supposed to be in Jakarta, but they insist that they want the meeting held in Nusantara Capital City or IKN. Because of that, I had to grant their wish to see the lovely Nusantara Capital City or IKN. Sekali lagi, selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Tadi sudah. Once again, welcome to Nusantara Capital City or IKN. Ada yang ambil foto belum? Ya nanti setelah ini nanti kita bersama-sama. Have anyone took a photo? Not yet? Then let's take a photo together after this event. Tapi kalau mau ambil foto yang bagus itu ngambilnya di Sumbu Kebangsaan. Kelihatan semua. Dari sini nanti bergeser ke Sumbu Kebangsaan. But if you want a good pictures, the best spot is Sumbu Kebangsaan. Everything is visible there. So from here, let's move to the Sumbu Kebangsaan. Saya tahu ini oleh-oleh pulangnya yaitu. I knew that this is what you people looking for.
Dan sejak dimulainya gerakan cinta zakat di 2021, pertumbuhan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia rata-rata naik kurang lebih 30% per tahun, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Since 2021, the collection of zakat, infak, and sedekah has increased by an average of 30% per year. Ini angka pertumbuhan yang cukup besar. Untuk itu saya mengapresiasi, sangat menghargai kerja keras seluruh jajaran di Basnas sehingga pertumbuhan tersebut mampu terus dicapai. The President appreciates Basnas for its management of zakat, infak, and sedekah. Dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sekarang penduduk kita 236, penduduk muslim kita 236 juta, sebuah jumlah yang sangat besar. Tentu saja potensi zakat kita juga masih sangat besar untuk bisa kita gali dan kita kelola dengan baik. Indonesia has a big potential in zakat. Indonesia has 236 million Muslim. Oleh sebab itu saya berharap Basnas ke depan dapat melakukan terobosan-terobosan baik melalui edukasi kepada masyarakat. Yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membangun sebuah tata kelola yang baik, tata kelola yang profesional. Dan kalau masyarakat percaya, semuanya zakat akan disalurkan lewat Basnas. Itu tujuan kita. Kalau sudah dipercaya itu enak, semua sudah. Mau zakat, mau infak, mau sedekah, semuanya lewat Basnas. Ini yang kita inginkan, karena memang potensinya. Terakhir dihitung berapa Pak, Prof? The President hopes that Basnas can make breakthrough through education and enhance public trust. 300-an triliun rupiah, sangat besar sekali. Dan Indonesia, menurut survei internasional yang terakhir, itu adalah negara yang paling dermawan di seluruh dunia. Based on international survey, Indonesia has a zakat potential of 300 triliun rupiah per year. Paling dermawan, ranking 1. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Dengan cara seperti apa kita membangun kepercayaan, membangun tata kelola yang profesional dan transparan tersebut? Dengan percepatan digitalisasi layanan yang sudah saya lihat beberapa kali di istana, yang mempermudah, yang membuat semuanya mudah dan gampang, yang menjangkau lebih banyak mustahik dan muzaki, dengan pembangunan sistem dan budaya kerja yang inovatif, yang cepat tanggap, yang tidak monoton, yang tidak business as usual. Semangat itu yang saya ingin Bapak Ibu bawa pulang sekembalinya dari Ibu Kota Baru Nusantara. Yang tidak hanya dibangun fisiknya, tapi budaya kerja dan pola pikirnya. The President emphasizes that the relocation of the capital city as a transformation of a mindset and a new work culture that is more innovative and responsive. Selain itu, saya juga titip, tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Ketua, untuk mengembangkan program-program zakat yang memperkuat ekonomi umat, utamanya usaha mikro, usaha kecil, pemberdayaan kepada perempuan dan disabilitas, sehingga nilai manfaat dari program-program zakat bisa semakin terasa di masyarakat, bisa semakin terasa di rakyat,
dan secara kumulatif bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, mengurangi kemiskinan, dan mempersempit ketimpangan yang ada. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional tahun 2024 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The President underlined of importance of developing zakat programs for small business, women, and people with disabilities to reduce poverty. And the President officially opened the 2024 Basnas Coordination Meeting. Thank you.